Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah pertemuan kita kali ini, yaitu kita bahas tentang amina dan turunannya. Yang mana pada kuliah kimia organik 2 ini, saya akan fokuskan membahas tentang turunan daripada amina. Pertama, saya perkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan, ya, ini adalah amina dan turunannya. Jadi ini turunannya. Ya, jadi ini adalah amina dan turunannya. Amina itu adalah pada dasarnya adalah RNH2. Ya, kemudian turunannya misalnya adalah suatu senyawa lain yang mana gugus fungsi daripada ini akan selalu ada karena ini adalah sebagai penanda daripada turunan baik amina itu sendiri maupun turunannya. Ya, tetapi yang paling penting yang akan saya perkenalkan pada pertemuan kita kali ini adalah anilin, ya. Jadi di sini adalah anilin. Struktur daripada anilin itu adalah ini. Ini adalah anilin. Ini adalah anilin. Kemudian saya akan tambahkan dengan OH misalnya di sini. Sehingga akan menjadi namanya para hidroksi anilin. Ya, ini pokok bahasan kita pada kali ini. Saya akan memperkenalkan tentang para hidroksi anilin, yang mana anilinnya itu adalah sebagai penanda struktur ini. Ya, jadi ini adalah anilin, ya. Ini adalah struktur anilin. Kemudian anilin itu lagi mempunyai turunan, yaitu apabila di sekitar ini misalnya ditambahkan gugus hidroksil pada posisi keempat, jadi saya hitung ini adalah 1, 2, 3, 4, maka pada posisi keempat misalnya saya tambahkan hidroksil, maka itu diistilahkan para. Jadi namanya ini adalah para hidroksi anilin. Jadi ini adalah merupakan turunan daripada bab pembahasan kita kali ini tentang kimia organik 2, yaitu amina dan turunannya. Ini adalah suatu amina, kemudian dari amina dilahirkan suatu molekul yang akan saya bahas di sini adalah anilin. Itu pun masih masuk ke turunannya, yaitu yang penambahan turunannya ini adalah penambahan OH. Maka yang menjadi fokus pembahasan kita adalah tentang para hidroksi anilin. Ya, para hidroksi anilin ini yang saya perkenalkan adalah tentang sintesisnya, ya, yaitu sintesis, ya, sintesis para hidroksi anilin menggunakan menggunakan NO2. Kemudian di sini adalah OH. Ya, apa namanya ini adalah saya ambil sebagai turunan daripada fenol. Kemudian ini adalah substitusinya, maka namanya adalah para nitro, ya, fenol. Ya, jadi ini adalah suatu struktur yang kita kenal dengan nama para nitrofenol sebagai bahan dasar daripada sintesis para hidroksi anilin dengan cara reduksi, ya, reduksi. Ya, jadi saya akan mereduksi para nitrofenol untuk mendapatkan para hidroksi anilin menggunakan logam, ya, menggunakan katalis, ya, katalis logam, ya, dan asam, ya, di mana logamnya ini saya akan libatkan adalah SN atau stannum, ya, SN atau stannum atau timah putih dengan HCl untuk mendapatkan
ya untuk mendapatkan para hidroksianilin dari para nitrofenol. Jadi para nitrofenol ini saya akan tambahkan dengan SN ya atau stanum dengan HCl. Nah, ini adalah logamnya, ini adalah katalisnya, tetapi keduanya ini akan turut bereaksi sebentar dan saya akan tunjukkan yang mana reaksi ini akan mereduksi para nitrofenol menjadi para hidroksianilin. Ya, bagaimana mekanismenya daripada sintesis ini? Ini adalah suatu reaksinya tadi. Reaksinya ini yaitu para nitrofenol saya tambahkan dengan SN dan HCl, akan dihasilkan para hidroksianilin, dan saya akan perkenalkan bagaimana mekanismenya ya. Jadi ini tadi sesuai dengan bahasan kita tentang amina. Amina itu adalah RNH2. Ini yang mewakili R-nya yaitu alkil, aril. Ini aril, ini gugus aril. Ya, sehingga ini akan menjadi ARNH2. Kemudian ada gugus tambahan lagi adalah OH. Maka ini sebagai turunan daripada aminah. Ya, bagaimana mekanismenya? Mekanisme reaksi ini, reaksi sintesis ya para hidroksianilin dari para, ya ini adalah para nitrofenol menggunakan SN atau stanum, ya ini adalah stanum dalam kurung timah putih, nama Indonesianya, tambah dengan HCl, asam kuat ya. Ya, jadi mekanisme reaksi sintesis para hidroksianilin dari para nitrofenol menggunakan SN atau stanum atau timah putih dengan HCl. Ya, reaksinya, mekanisme reaksinya cukup sederhana. Ini saya akan tampilkan bagaimana, yaitu ini adalah gugus fenolnya, ini adalah ini adalah NO, ya ini sebenarnya reaksi mekanismenya. Ini tidak oktet, saya akan tuliskan model oktetnya, yaitu ini adalah model oktetnya. Ini saya kasih naik di atas menjadi minus, di sini minus, yang ini plus, kemudian di sini ikatan rangkap. Ya, ini adalah para nitrofenol. Ini juga adalah para nitrofenol. Ya, jadi ini sama saja. Ini dalam bentuk ionnya, ini dalam bentuk ion, dan dalam bentuk oktet, ini dalam bentuk bukan ion dan dalam bentuk tidak oktet. Ya, bagaimana mekanisme ini dimulai? Saya akan tambahkan HCl ya. HCl. Nah, inilah suatu reduksinya. Ya, dalam HCl ini maka hanya akan lepas karena elektron lebih tertarik ke Cl dan ini merupakan asam kuat. Dalam reaksi ini maka ini akan setelah hidrogen ini lepas maka akan diambil oleh O. Ya, ini akan tertarik, elektron ini akan tertarik ke Cl ya. Nah, bagaimana hasilnya? Ini adalah hasilnya. Ya, hasilnya itu adalah saya akan tunjukkan OH ya. Ini plus ya. Nah, itu plus, kemudian ada Cl ini. Cl ini akan mengimbangi minus ini sehingga di sini adalah Cl-nya minus ya. Cl-nya ini minus. Oke.
Setelah seperti ini, maka karena di sini plus, maka Sn ini akan menyumbangkan elektronnya menuju ke, jadi logam ini sangat reaktif ini akan menyumbangkan elektronnya ke N yang kekurangan elektron, ya. Jadi ini akan menuju ke sini. Nah, pada saat menuju ke sini, maka Cl ini akan ke Sn seperti itu. Hasilnya adalah ini adalah mekanisme reaksinya. OH, N, kemudian OH, kemudian SnCl, kemudian ini adalah, ya ini akan ke sini, supaya tetap, ya ini minus, supaya plus ini tetap ada yang imbangi ini, dan tetap oktet, ya, maka ini harus lepas, ikatan rangkap ini harus lepas, supaya tetap dalam keadaan oktet. Oke. Ya, maka ini hasilnya setelah masuk logam ke, ya, logam Sn dan masuk HCl. Ya, baik. Selanjutnya kira-kira bagaimana mekanisme reaksi berikutnya adalah seperti ini. Ya, saya akan tambahkan HCl. Ya, saya akan tambahkan HCl. Kemudian ini Cl akan menarik elektron dari ikatan sehingga ini membentuk H+ atau proton. Kemudian proton ini akan diambil oleh, ya, proton ini akan diambil oleh oksigen, ya. Dia akan membawa elektron yang ke sini untuk menangkap hidrogen ini, maka hidrogen ini akan terikat pada O. Ya, seperti itu. Ya, apa hasilnya? Yang dihasilkan adalah OH, kemudian N, O-, kemudian Sn, Cl plus OH. Ya. Kemudian ada ini Cl ini akan ke sini minus, ya. Oke. Apa yang terjadi selanjutnya, karena di sini bermuatan plus, ini adalah muatan plus, maka selanjutnya ikatan ini akan lebih tertarik ke nitrogen. Kenapa? Karena nitrogen memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi ketimbang daripada logam Sn. Maka ini akan ke sini. Kemudian ini menjadi plus dan akan diimbangi oleh ini. Maka hasilnya adalah O, ya, ini N, maksud saya, sorry, ini adalah OH. Kemudian elektron ini, elektron ikatan antara N dengan Sn ini sudah menjadi di sini sebagai elektron bebas, ya, sebagai elektron bebas. Kemudian ini adalah OH, ya, kemudian ini OH tambah, ya, ini adalah SnCl2. Jadi ini sudah menjadi, Sn ini sudah bereaksi dengan Cl menjadi SnCl2. Ya, ini sudah mulai masuk, ya. Ya, sudah mulai masuk dua hidrogen yang berasal dari dua HCl, ya. Sudah mulai masuk ke sini. Oke. Ya, selanjutnya setelah reaksi ini, maka ini akan menangkap terus hidrogen dari HCl. Saya akan tunjukkan reaksinya, ya. Akan masuk bagaimana, ya. Ini saya akan tambahkan kembali HCl, ya. Kemudian ini akan menarik elektronnya. Ya, kemudian ini akan menangkap hidrogen. Maka hasilnya adalah N, OH, elektron bebas O, kemudian H, kemudian sini plus, ya. Oke, ini plus, ya, ini plus ini. Kemudian ini plus ini akan diimbangi oleh Cl minus yang dari sini, ya. Oke. Ya, bagaimana hasil selanjutnya setelah penambahan HCl? Ya, akan mengalami reaksi berikutnya, yaitu reaksinya itu adalah, ya, ketika saya tambahkan Sn, ya. Ya, saya akan tambahkan Sn. Nah, pertama ini akan lepas. Ini akan lepas sebagai H2O.
Kemudian pada saat ikatan ini lepas, maka ini akan datang. Ya, akan datang. Kemudian setelah itu Cl ini, Sn ini akan distabilkan oleh Cl ini. Maka hasilnya adalah, coba kita lihat, OH, N, ini Sn, Sn ini sudah kemasukan Cl, kemudian OH ini, OH, nah di sini adalah elektron bebas yang ini. Ya, jadi sudah melepaskan H2O. Jadi ini saya akan tambahkan dengan H2O. Jadi ini H2O ini sudah lepas. Ya, ini H2O ini sudah lepas. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini saya akan tambahkan lagi dengan HCl. Saya akan tambahkan lagi dengan HCl. Nah, ini akan tertarik lagi ikatan rangkap antara H dengan Cl sehingga ini menjadi asam. Ya, kemudian ini akan lari ke elektron bebas ini. Dan elektron bebas ini akan menyumbangkan elektronnya untuk menangkap hidrogen. Ya, seperti itu. Bagaimana hasilnya? Hasilnya itu ada seperti ini. Ini adalah N. N ini tadi sudah ada hidrogennya ini. Kemudian di sini ada OH. Ya. Kemudian di atas ini ada SnCl. Kemudian ini sudah menjadi plus ya. Ya, kenapa menjadi plus? Karena mestinya elektron di sekitar nitrogen ini ya dia harus 5 sekitar atomnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau sudah kurang dari 5, maka dia harus ditambahkan sesuatu angka, apakah 1 atau 2 untuk mencukupi jumlah 5 ini. Itulah dikenal dengan muatan formal. Ya, di sini hanya 4, 1, 2, 3, 4, maka harus ditambahkan plus 1. Seperti itulah untuk menuliskan muatan formal. Ya, saya lengkapi. Nah, ini adalah OH. Oke. Kemudian karena tadi saya tambahkan dengan HCl yang hanya sudah masuk, maka Cl-nya itu harus dituliskan. Oke, baik. Di sini kelihatan sekali bahwa N ini bermuatan positif. Kemudian itu bagaimana caranya? Dia harus dinetralkan oleh 2 elektron ini. Kemudian ini akan menjadi plus. Apa artinya? Bahwa ketika plus maka akan diimbangi oleh muatan negatif daripada Cl. Nah, ini akan masuk ke sini. Ya, bagaimana hasilnya? Tentunya hasilnya adalah SnCl2 itu lepas ya. SnCl2 lepas ya, karena sudah tidak ada ikatan dengan N. Kemudian lanjutannya N. Ini elektron bebas itu ada di sini. Kemudian ada OH, ada N, ikatan ya seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah menjadi Sn-nya yang terikat tadi yang telah menyumbangkan elektronnya, sekarang Sn ini menjadi lepas karena berikatan dengan klorida, yang mana ini lebih menyukai logam Sl daripada H itu, sehingga dia lebih cenderung untuk berikatan dengan Cl dengan Sn, yang mana Cl ini akan membentuk SnCl2. Ya, seperti itu. Ya, baik. Bagaimana reaksi berikutnya? Selalunya bahwa akan selalu ada penambahan HCl, ya, HCl sampai kita memperoleh senyawa anilin yang seperti ini ya, yang seperti ini. Ya, seperti ini. Anilinnya seperti ini, kemudian kita tambahkan OH maka menjadi ya, ini. Nanti kita akan selalu penambahan hidrogen di sana untuk mendapatkan NH2, baik dalam model anilin maupun dalam model para hidroksi anilin. Ya, oke, saya lanjutkan. Dengan demikian maka elektron ikatan antara HCl ini akan tertarik ke Cl dan ini bermuatan plus, sehingga dia kekurangan elektron, dan ini akan mendapat sumbangan elektron dari nitrogen yang memiliki elektron bebas. Maka ditangkaplah hidrogen ini. Ya, hasilnya adalah
N, ya elektron bebasnya itu sudah menjadi ini, ya sudah menjadi ini, atau saya buat begini. Kemudian OH, kemudian H, ya maka ini menjadi plus, ya seperti itu. Di sini adalah OH, ya begitu. Oke, plus ini mestinya harus ada yang imbangi muatannya, maka tentunya imbangnya adalah Cl yang ini. Maka ini menjadi ya Cl minus, ya seperti itu. Ya baik. Ya berikutnya adalah penambahan lagi ya HCl, ya penambahan lagi HCl. Saya akan tambahkan HCl lagi. Ya penambahan HCl dan SN, ya seperti itu. Oke, dan SN, ya HCl SN. Ya rupanya bagaimana mekanismenya ini? Ya ini akan menyeimbangkan dulu ini, justru hidrogennya ini akan lepas seperti ini, menyeimbangkan ini, maka ini akan ya akan mengambil hidrogen ini, ya seperti itu sebelum penambahan ini. Ya bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah N, kemudian ini, kemudian elektron bebas, kemudian O, kemudian H, ya seperti itu, ya OH, ya. Jadi sebelum masuk ini mengalami dulu penataan ulang, yang mana ini plus ini akan diimbangi oleh muatan oleh elektron bebas antara N dan H membentuk ini. Kemudian H ini akan lepas, akan ditangkap oleh O dari sini, bukan ditangkap oleh HCl, oleh Cl untuk membentuk HCl, tapi ditangkap oleh ini, maka ini menjadi muatan plusnya berpindah ke sini. Ya, selanjutnya akan masuk ini ke sini. Karena apa? Karena ini lepas, ya. Ini melepas dalam bentuk H2O, ya. Apa hasilnya? Adalah saya tuliskan OH, ya, kemudian N, nah, kemudian SN itu sudah masuk, ya. Kemudian sorry, ini ada tetap ada Cl-nya yang mengimbangi ini, ya. Ini tetap ada Cl-nya karena ini plus, makanya harus ada minus. Ya, Cl ini akan mengimbangi Sn, ya, sehingga ini setelah Sn ini masuk, maka saya tuliskan dengan Cl. Jadi Cl yang ini pindah ke Sn, tidak lagi melengkapi ini karena ini sudah lepas dalam bentuk tidak bermuatan, ya. Kalau ini saya bawa ke sini menjadi tambah H2O, ya akan menjadi tidak bermuatan, sehingga Cl ini akan menuju ke Sn, ya. Akan menuju ke Sn, hasilnya adalah ini N berikatan dengan Sn, kemudian berikatan pula Sn ini dengan Cl. Apa hasilnya? Kita lengkapi ini, ada H di sini, ya. Ini ada H, saya tuliskan, kemudian H2O-nya ini sudah lepas, elektron bebasnya masih ada. Ya, ini jumlahnya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, sehingga tidak perlu lagi menuliskan muatan, apakah muatan minus atau plus, itu tidak ada. Oke, ini saya lengkapi, ya. Oke, nah hasil ini saya belum tambahkan, ya. Hasil ini saya belum tambahkan, saya hapus saja mungkin supaya tidak bingung. Nanti saya tambahkan di sini. Ya, jadi ini adalah HCl, ya. Jadi itu tadi saya hapus saja, saya tambahkan di sini. Ya, di mana ini akan pergi ketika ditinggalkan oleh ikatannya antara H dan Cl ini, ditinggalkan ikatannya hanya menuju ke Cl daripada elektron, 2 elektron ini, ya, akan menuju ke Cl. Ini 2 elektron akan menuju Cl, kemudian ini menjadi bermuatan plus, ini kemudian akan disumbangkan N-nya ini akan menyumbangkan sepasang elektronnya ke hidrogen, dalam hal ini proton. Ya, maka hasilnya adalah OH, kemudian
N, SNCl, kemudian H, kemudian H ini plus, kemudian Cl ini saya tulis lagi di sini minus, ya. Seperti itu, ya. Selanjutnya minus daripada Cl ini dia tidak akan berikatan dengan hidrogen, tapi dia lebih menyukai berikatan dengan ini. Ya, kalau penjelasan kenapa masuk ke sini itu nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Karena ini saya hanya fokus sementara pada mekanisme reaksi dengan nitrogen, dalam hal ini reduksi NO2 di sana itu, reaksi NO2 menjadi NH2, ya. Oke. Ini N dan Sn, N ini kekurangan elektron, kemudian ini akan diimbangi muatannya dengan cara turunnya ini kedua elektron ini ke sini, kemudian ini akan masuk ke sini, ya. Hasilnya adalah N, kemudian N, kemudian elektron bebas, kemudian H, H, ikatan rangkap OH. Ya, tambah apa? Ya, ini adalah SN, SNCl2. Ya, jadi ini namanya adalah para hidroksi anilin. Ya, jadi ini sudah kita dapat ya bagaimana mekanisme reaksi daripada para hidroksi anilin yang berasal dari itu tadi, yang berasal dari ya ini NO2, OH ini fenol, namanya ini adalah para nitrofenol. Jadi para nitrofenol saya tambahkan dengan SnHCl dalam istilah reduksi, ya, reduksi menghasilkan para hidroksi anilin dengan mekanisme reaksi ya seperti itu runtutan reaksinya, ya. Ya, jadi ini sederhana. Apa saya katakan sederhana bahwa suatu rentetan mekanisme reaksi dengan penambahan Sn dan HCl membentuk apa daripada para nitrofenol ini membentuk direaksikan dengan Sn dan HCl membentuk SnCl2 ditambah dengan para hidroksi anilin sebagai target daripada mekanisme ini. Kenapa ini sangat penting untuk dibuat? Karena ini di dalam industri besar sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan dalam skala besar, karena ini sebagai sumber pembentukan daripada paracetamol, ya. Ini adalah sebagai pembentukan paracetamol, ya. Jadi paracetamol itu berasal dari produksi daripada para nitrofenol direaksikan dengan SnHCl menghasilkan para hidroksi anilin sebagai bahan dasar daripada pembuatan dalam skala besar di industri, yaitu pembentukan paracetamol, ya. Ya, mungkin perlu dulu saya akan jumlahkan berapa kira-kira kesetimbangan atau kesetaraan daripada reaksi ini, yang mana ya ini adalah NO2, OH, ya, OH. Coba saya tulis penyetaraan reaksi. Ya, penyetaraan reaksi. Saya akan tambahkan di sini Sn tambah HCl menghasilkan ini ya, menghasilkan OH NH2, ya. Ini para nitrofenol, ya, nitrofenol. Ini adalah para hidroksi, ya, hidroksi
anilin. Tambah dengan produknya di sana itu, coba kita lihat produknya adalah ini H2O dan SnCl2 ya. SnCl2. Jadi di sini adalah H2O yang dihasilkan dan SnCl2. Ya, saya akan hitung kira-kira berapa Sn yang dibutuhkan, berapa HCl yang dibutuhkan, dan berapa H2O yang dihasilkan dan SnCl2 yang dihasilkan. Ya, coba saya hitung di sini HCl-nya ada berapa? Ya, saya mulai dari sini ya. Karena tadi kayaknya saya mulai dari sini reaksinya, mekanismenya. 1 untuk HCl ya. 1 HCl. Kemudian kedua ya, penambahan kedua. Mana lagi penambahan HCl-nya? Nah, ini penambahan ketiga. Penambahan ketiga, mana lagi HCl berikutnya? Ya, ini penambahan keempat. Ya, kemudian ini penambahan kelima. Nah, ini lagi HCl. Kemudian mana lagi penambahan? Ini adalah penambahan ke-6. Ke-6 kira-kira mana lagi ada HCl. Nah, ini sepertinya ini sudah produk ya. Ini adalah produk. Apa artinya kalau ini produk? Produk. Itu artinya bahwa reaksi sudah selesai atau sudah lengkap seperti diharapkan. Jadi ada 6 HCl ya. Saya coba tulis di sini 6 HCl-nya. Ya, kemudian saya hitung Sn-nya. Saya hitung Sn-nya ada berapa? Nah, ini 1 Sn-nya. Ini yang ke-1. Ya, di sini belum ada Sn. Saya masukkan baru HCl. Jadi Sn itu dimulai dari sini 1. Kemudian Sn di mana lagi penambahannya? Ini 2. Ya, ini 2 Sn-nya. Nah, ini ketiga ya. Ini ketiga. Mana lagi Sn-nya? Sudah habis ya. Sn-nya sudah habis, berarti di sana itu saya akan tuliskan Sn-nya ada 3 ya. Sini ada 3 ya. 3. Ya, jadi di sini para nitrofenolnya 1 molekul direaksikan dengan 3 atom stannum dan 6 molekul HCl. Dihasilkan para hidroksianilin. Ya, sisa ini saya mau cari berapa ya, berapa H2O yang dihasilkan, SnCl2 yang dihasilkan. Saya cari lagi. Oke. Ya, jadi dari sini tadi para nitrofenol hanya 1 ini. Hanya 1, kemudian dihasilkan di sana paracetamol, para hidroksianilin ya. Berarti ini 1 ya. Yang ini 1, kemudian hasilnya bagian kanan itu juga di sana itu 1. Jadi itu 1-1. Ya, saya akan cari H2O, berapa H2O yang dilepaskan di sini. Coba di sini belum ada ya, di sini belum ada. Ini dia pertama H2O ya. Ini yang lepas itu ini 1. Ya, 1 H2O-nya lepas. Kemudian ini cikal bakal lepasnya H2O. Dari sini tadi mekanismenya menghasilkan ini, berarti ini yang kedua. H2O yang kedua lepas. Setelah itu langsung produk. Berarti H2O-nya hanya 2. Hanya 2 molekul ya, saya tulis di sini. Berarti H2O-nya hanya 2 molekul. Sisa ini kira-kira SnCl-nya ada berapa yang dihasilkan? Nah, ayo kita cari. Ini HCl, SnCl2 belum terbentuk, belum. Di sini baru SnCl. Nanti penambahan ini baru dia akan mulai terbentuk. Ini 1. Ya, ini yang pertama SnCl2. Kemudian saya cari lagi. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua SnCl-nya, SnCl2-nya. Berikutnya mana ini belum, ini sudah akan mulai terbentuk. Ini 3 ya, ini 3. Jadi SnCl2-nya juga 3. Ini hanya 1 ya.
Oke, ini ada 3 ya. Ada 3. Oke, baik. Nah, ini tadi penyetaraan reaksi. Saya akan coba membuktikan apakah ini setara atau tidak setara. Yaitu pertama misalnya saya hitung dulu dari sini misalnya SN-nya ya, 3 SN. Benarkah di sebelah sana ada 3 SN-nya? Ya ternyata ya betul, ternyata ada 3 ya. Berarti SN-nya setara. Ya, kemudian SNCl2-nya, dalam hal ini saya akan menghitung jumlah CL-nya. CL-nya di sini ada berapa? Di sini ada 3 kali 2 berarti sama dengan 6. Ya, di sebagian reaktan juga CL itu ada 6 ya CL. Kemudian hanya ada berapa? Di sini ini tetap, sehingga tetap dengan ini berarti tidak perubahan. Ini juga tetap tidak ada perubahan, maka saya tidak akan hitung. Maka yang saya hitung itu adalah sekarang adalah H ya. Saya akan hitung H. H di sini ada 6. Di sini ada 4 ya. Di sini tidak ada. Di sini ada 2. Ya berarti H juga sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Sama dengan ini. Berarti juga setara. Kemudian O-nya. O-nya di sini ini saya tidak rubah, ini yang berubah adalah ini. O-nya di sini ada 2. Ya. O-nya di situ ada 2, di sini O-nya juga hanya 2, berada di 2H2O. Sehingga reaksi ini dikatakan setara. Ya, setara. Ya, apa artinya? Bahwa setara dalam artian reaksi ini memang benar dan sempurna, ya. Jadi memang sangat menarik untuk memahami mekanisme reaksi ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dari mekanisme ini juga ternyata akhirnya bisa dibuktikan berapa atom-atom atau molekul-molekul yang dibutuhkan dalam reaksi, sehingga reaksi antara reaktan dalam reaksi tersebut dengan hasil reaksi atau produk itu setara. Ya, tadi melalui mekanisme ini saya sudah hitung dan saya buktikan ya. Jadi begitu ya, bagaimana mekanisme reaksi daripada sintesis para hidroksianilin dari para nitrofenol menggunakan SN atau stannum atau timah putih dan HCl. Ini selain sebagai katalis juga ikut bereaksi ya, karena tadi itu ada suatu mekanisme yang terlibat. Ya, jadi itu yang saya jelaskan tentang mata kuliah kimia organik 2 ini pada pokok bahasan amina dan turunannya, yang salah satunya itu adalah membahas tentang reaksi pembentukan para hidroksianilin dari para nitrofenol ya. Jadi seperti itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.